tantangan. Saya kira memang ya kalau bank itu sudah apa tuh namanya beralih ke digital, saya melihat bahwa segini, kita kan di dalam apa tuh namanya blueprint, kita kan sudah membolehkan bank itu melakukan platform sharing ya dengan menjadi super app atau melakukan yang namanya sharing services ya antar bank yang tergabung dalam kelompok bank. Nah, super app itu kan memungkinkan bank memberikan layanan non bank ya. Bank dengan non bank itu kan harus berkolaborasi. Nah, tantangannya adalah barangkali memang bagaimana kita nanti bisa melakukan pengawasan secara terintegrasi. Karena layanan bank itu kan tidak hanya sekedar seperti sekarang. Dia bisa melakukan tadi platform sharing, melakukan sharing services dengan non-bank. Nah, itu berarti bahwa tantangan dari pengawasan terintegrasi kita akan menjadi suatu hal yang pokok. Nah, saya beruntung sekali bahwa saya dengan kepala eksekutif yang lain itu mempunyai apa tuh namanya istilahnya itu kolaborasi yang sangat dan sangat bagus sehingga apa tuh namanya yang disebut apa tuh namanya cross cutting issue menjadi cepat kita bisa selesaikan. Nah, tantangan-tantangan tadi itu yang kita sebutkan mengenai bagaimana bank itu berinteraksi dengan non banknya itu cross cutting issue-nya akan cepat kita selesaikan bersama. Baik, Pak Heru, kita ketahui salah satu tantangannya adalah adanya pemenuhan modal inti 2 triliun rupiah bagi para perbankan. Untuk update-nya hingga saat ini sudah sampai mana, Pak Heru? Mbak Monika, itu terus berjalan ya. Nanti di akhir tahun ini kan seharus 2 triliun. Nah, semua bank saya yakin banget itu bahwa semua bank itu sudah mengarah ke sana. Nah, saya yakin benar pada akhir tahun ini pasti nanti mereka akan memenuhi aturan kita. Kalau tidak memenuhi aturan itu kan sanksinya berat ya. Antara lain bahwa dia itu harus turun kelas ya, menjadi PPR. Pasti dia kan tidak akan mau seperti itu. Sehingga sebetulnya usaha mereka untuk memenuhi yang 2 triliun itu terus berjalan sampai sekarang. Dan saya gembira bahwa banyak bank itu sudah punya partner, sudah punya sudah punya usaha, sehingga pada akhir tahun ini bisa memenuhi 2 triliun. Dan harapan saya tidak hanya 2 triliun kan, harapan saya di tahun depan ya, sesuai dengan aturan kita, mereka harus semuanya sudah 3 triliun. Itu harapan kita dan saya yakin itu akan terlaksana pada waktunya. Baik, bahkan lebih besar lagi begitu ya Pak Heru. Selanjutnya Pak Heru, kita ketahui banyak konglomerasi yang sebelumnya belum berbisnis bank, kini sudah mulai masuk nih ke perbankan. Bagaimana antisipasi dari OJK untuk pengawasannya? Ya, jadi gini ya, tadi saya ingin mengatakan ya bahwa kolaborasi antara bank dengan fintech, dengan big tech, itu saya kira kok merupakan suatu keharusan ya. Yang dulu orang mengatakan bahwa fintech ataupun big tech itu akan mendisrupt perbankan, saya kira sekarang arahnya sudah tidak seperti itu lagi. Bahwa yang penting sekarang arahnya sudah mulai kolaborasi dan sudah mulai saling menguntungkan antara dua itu. Nah, kalau kita melihat bahwa big tech maupun fintech itu kan bawa teknologi yang sangat bisa diharapkan untuk bagaimana bank itu nanti melakukan transaksi digital. Itu kan merupakan suatu kebutuhan kan. Tetapi jangan lupa juga bank itu adalah tempat menyimpan dana yang paling aman. Ya, sehingga kalau kita melihat big tech ataupun fintech itu tadi kalau dia bisa apa itu namanya menarik dana yang kita sebut sekarang ada di dompet-dompet itu, pada akhirnya mereka itu kan akan disimpan di neraca bank juga kan. Nah, kolaborasi seperti ini kan jadi sangat bagus di mana bank itu menjadi tempat ya di mana para big tech itu menyimpan dana, tetapi bank itu juga memperoleh manfaat dari teknologi yang dibawa. Sehingga kolaborasi antara big tech, fintech maupun bank itu saya kira ke depan akan terus berjalan seperti itu. Apalagi dengan konsep super app, dengan konsep tadi bank yang bisa melayani non-bank dan transaksi apapun ya. Sehingga ini saya kira kok saya yakin benar kolaborasi ini akan menjadi suatu keharusan di masa depan.